Nama saya Bapak Idrus Adrian. Teman-teman kelas 10 MIPA 2 bisa panggil saya Bapak Idrus gitu. Oh, lu terkait kontrak belajar sama sambil kenalan nih ya satu apa namanya kita nih. Coba teman-teman tolong yang off cam nih di on cam dulu nih. Yuk, coba yuk bisa yuk di on cam. Sambil ini ya teman-teman Bapak absen dulu ya. Saya share screen nih. Oke. Sip. Kelihatan ya teman-teman share screen-nya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan? Oke, 10 MIPA 2 ya. Oke. 10 MIPA 2 jumlah murid 36 ya. 36 wali kelas Bu Mulyana. Oke. Nah, mungkin langsung aja teman-teman. Kita langsung seperti biasa kalau misalkan saya absen, saya panggil teman-teman tolong direspon hadir atau hadiroh gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mikrofonnya nggak bisa gitu ya, mic HP atau mic laptopnya nggak bisa gitu ya, jadi nggak bisa kedengeran gitu, bisa di kolom chat gitu. Saya hadir Pak, gitu. Saya hadir. Atau bisa pakai reaction juga bisa ya. Oke. Alif Muhammad Mumtaz ada? Ada ya? Hadir? Oke, sip. Anabil Hisham Pak. Muyasyar. Hadir. Anabil. Hadir, Danisa Pak. ada? Danisa Syifandani hadir. Davina Mutiara? Hadir, Pak. Oke. Dea Angelina Fauzi. Hadir, Pak. Oke, sip. Fahri Syahir. Fahri Syahir ada? Hadir Pak. Oke. Diandra Hadir, Pak. Gustiana, kelewatan. Oke. Faris Rifki Aulia. Hadir Pak. Fauzia Nurdin. Hadir, Pak. Oke. Gaisan Rabani. Ada? Hadir Pak. Gaisan dipanggil apa nih? Gaisan aja Pak. Oh, Gaisan. Keren, guys. Hana Akmalia ada? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Pakai Coca-Cola nih. Keisha Zafira Ahmad. Hadir, Bapak. Hansa Naila. Hadir, Pak. Kansa, oke. Langen Nita Lalita. Langen atau Langen? Langen. Langen ya, benar. Langen hadir ya? Hadir. Lindi Febrianti. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Farputra. Hadir Pak. Muhammad Bintang Adnan. Lida. Muhammad Bintang ada? Muhammad Bintang, halo, ada? Masih di bumi atau udah di langit? Mana nih? Muhammad Bintang atau terkendala sinyal mungkin? Sekali lagi ya teman-teman, misalkan nggak mic-nya saya hadir Pak gitu, atau pakai reaction gitu, pakai reaction yang begini nih, gini gitu, apa gitu. Muhammad Bintang belum ada nih konfirmasinya nih. Mungkin dilewat dulu. Muhammad Fauzan. Hadir ya? Iya Pak. Muhammad Khairuz Zakirin. Ada nih. Hadir. Oke. Muhammad Rafi Alfizam. Ada? Mana nih? Muhammad Rafi Alfizam. Belum? Oke, lewat dulu ya. Nabilah. Hadir, Pak. Nabilah Aurelia ya, hadir. Naila Azkia.
Hadiroh, Pak. Oke. Naura Ramadhani. Ada? Hadiroh, Pak. Oke. Putri Hadiroh, Fatima Azahra. Oke. Rabiatul Adawiyah. Hadiroh, Pak. Wah, kayak Bu Dewi nih. Raden Roro Cinta. Ada? Hadiroh, Pak. Ini dipanggilnya apa? Roro, Raden, Cinta, Pak. Cinta. Cinta. Wah, Cinta. Kirain Raden. Raka Wahyu Pratama ada? Hadir, Pak. Oke. Revalina Andriani. Revalina ada? Revalina Andriani. Revalina? Halo? Belum mungkin. Salsabila ada? Hadiroh, Pak. Oke. Sania Ramadhani. Hadiroh, Pak. Oke. Silvana Zahrani. Hadiroh, Pak. Oke. Soraya Aurel. Hadiroh, Pak. Suzami Fardia. Fardia, benar ya? Suzami. Ada? Suzami. Hadiroh, Pak. Oke. Yezi Andi Pratama. Hadir, Pak. Oke. Tadi Revalina udah join kah? Revalina ada? Wah, ada di chat nih. Siapa nih? Di kolom chat. Coba lihat. Itu Pak ada yang bisa on mic, Pak. Oh. Nah ini. Kok kolom chatnya belum kelihatan. Dicek, Pak. Muhammad Rafi Alfida. Oke. Tadi Muhammad Bintang ada tadi nggak? Muhammad Bintang. Rafi. Oh, ini Muhammad Rafi Alfizam ya. Muhammad Rafi Alfizam. Muhammad Rafi Alfizam ada. Oke. Berarti ini Muhammad Bintang sama Revalina ada nggak ya? Muhammad Bintang. Muhammad Bintang ada nggak nih? Muhammad Bintang kemana nih? Tadi Muhammad Bintang di pelajaran sebelumnya ada nggak ya, teman-teman? Muhammad Bintang. Ada dua nih, Muhammad Bintang sama Revalina nih berarti nih. Oke. Oke nanti ya. Nanti akan dikonfirmasi lagi. Oh ya teman-teman, sebelum kita ngebahas atau sharing-sharing lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini, apa yang kita diskusikan pada hari ini menjadi keberkahan buat kita nanti ke depannya ya teman-teman. Berdoa dimulai. Selamat datang di rumah baru teman-teman sekalian nih di MAN 22 Jakarta ya. Walaupun masih dalam keadaan kita PJJ, masih kita virtual meeting seperti ini ya, tapi harapannya semoga teman-teman masih bisa menjaga konsistensi teman-teman dalam PJJ, dalam setiap mata pelajaran, nilai-nilai teman-teman ya. Tapi untuk pertemuan pertama kita pada hari ini nih ya, pada siang hari ini kita sharing-sharing dulu nih teman-teman. Oh ya, sebelum kita sharing-sharing, sebelum kita membahas, kita bakal bahas tentang kontrak belajar ya teman-teman. Dan juga mungkin saya nih minta tolong di kelas 10 MIPA 2, saya minta kesediaan satu orang nih teman-teman yang sekiranya bisa dan mau menjadi penanggung jawab untuk kelas 10 MIPA 2 untuk pelajaran pelajaran PKN. Nah, kalau misalkan tugas PJ apa sih? Ya paling ya cuma ini sih konfirmasi atau kontak-kontak sama saya, semisal saya ada info gitu ya, info yang ingin saya sampaikan, mungkin saya bisa melalui PJ atau kalau misalkan nanti di antara teman-teman nih ada yang sakit gitu ya, ada yang sakit jadi nggak bisa belajar.
gitu ya untuk mata pelajaran PPKN gitu ya di jam saya gitu ya, teman-teman nggak bisa hadir, teman-teman selain bisa japri atau chat ke saya bisa ke PJ ini gitu. Jadi nanti PJ konfirmasi ke saya gitu. Kira-kira siapa nih teman-teman yang bersedia gitu di kelas 10 MIPA 2 ini nih? Ayo, siapa kira-kira yang bersedia? Oh iya, untuk kelengkapan struktur kelas 10 MIPA 2 itu ketua kelasnya siapa ya? Zakir. Siapa? Hadir, Pak. Hadir. Oh, Khairu Zakir ya? Iya, Pak. Dipanggilnya apa? Zakir? Ya, Zakir ya? Oke, oh Zakir. Terus ada siapa lagi nih? Ada wakil kah? Wakil ada? Atau enggak ada? ada wakil sekretaris ada, Pak. Ada wakilnya siapa? Oh, Nih, Alif Muhammad Mumtaz ya? Wakil. Terus sekretaris ada berapa nih? 1 atau 2? Hadir, Pak. Ada 2. Ada 2, Fauzia sama Rabiatul. oh Rabiatul ini nih yang sama Dewi namanya. Sama banget loh Rabiatul Adawiyah. Oke, mungkin teman-teman nih saya minta tolong nih untuk menjadi PJ di mata pelajaran PPKN ini nih. Ya tenang aja sih, nggak usah kayak gimana-gimana gitu. Nggak mungkin repot juga sih. Simple jadi PJ mah paling cuma saya bakal sering koordinasi gitu, entah itu dalam pembelajaran atau dalam info-info terkait pembelajaran sih gitu. Khususnya untuk mata pelajaran saya gitu, mata pelajaran PPKN. Gimana teman-teman, kira-kira ada yang mau mengajukan diri gitu? Karena di kelas lain alhamdulillah sih tanpa harus ditunjuk gitu ya. Ada yang bersedia gitu, bersedia. Ayo siapa? Si Nabil. Ayo siapa tuh? Siapa? Nabil bisa nggak Nabil? Siapa? Kira-kira saya belum mau menunjuk mau dari kesediaan teman-teman dulu nih kira-kira. Nggak usah ini nggak usah nggak usah dibikin pusing sih jadi PJ mata pelajaran nggak pusing-pusing amat kok gitu. Nggak bakal repotnya nggak nyampe nggak nyampe ngeganggu teman-teman belajar gitu enggak lah. Coba siapa nih kira-kira yang bersedia 10 MIPA 2. Yuk. Hayo. Masa hayo doang. Hayo atuh. Siapa hayo? Ayo. Siapa yuk. Siapa ayo coba. Yuk siapa yuk coba. Atau saya acak nih. Siapa kira-kira bisa nggak? Kira-kira di sini yang bisa sekiranya untuk dihubungi itu gampang gitu. Untuk dihubungi. Jadi untuk WA-nya gitu ya, enggak yang susah dihubungi gitu, yang gampang dihubungi aja itu sebisanya. Yo siapa kira-kira? Yo yang bersedia atau saya tunjuk aja nih gimana? Ya Alif kalau hubungi mas saya Pak, tapi jangan saya. Intermezzo aja. Ayo, siapa nih? Kalau untuk PJ mata pelajaran lainnya udah ada belum ya? Udah ada belum? Untuk PJ mata pelajaran yang lainnya ada siapa aja di sini yang udah jadi PJ? Penanggung jawab. Coba. Belum ada ya? Belum ada. Oke, belum ada. Oke. Mungkin saya minta minta tolong sama siapa nih? Coba yuk. Kira-kira yang bersedia nih, siapa nih? Atau saya tunjuk aja nih ya. Saya ada, Pak. Gak apa-apa. Oke. Sekretaris. Ya, benar ya? Fauzia. Iya. Oke. Fauzia dipanggilnya apa, Zia? Fauzia aja. Boleh. Fauzia boleh. Oke. Oke, saya catat. Mohon ya kerjasamanya untuk
Fauzia atau Zia dari 10 MIPA 2 nih selaku PJ. Nah, nanti saya minta tolong nih untuk apa namanya Fauzia nih. Tolong dibuatkan grup khusus mata pelajaran ya PPKN 10 2 gitu. Atau udah ada grupnya? Kalau belum nanti tolong dibuat ya untuk kepentingan kita. Sip, makasih ya Fauzia. Ya. Nice kan Nomor jadinya. bapaknya mana? Ini nanti deh saya kasih deh ya nanti setelah ini aja. Oke, terima kasih nih karena sudah jadi PJ itu ya atas kesediaannya dari teman-teman gitu. Oke, mungkin apa namanya untuk pertemuan pertama kita kali ini kita sambil ngebahas ini ya, ngebahas kontrak belajar nih teman-teman. Ini udah menyampaikan gitu ya kontrak belajarnya masing-masing gitu. Mungkin udah ada atau mungkin belum gitu. Nah, di sini kalau misalkan yang apa namanya? Saya sih nambahin aja gitu ya. Tapi pada intinya kontrak belajar ini ya dibuat kira-kira sama sih ya gitu. Sambil sharing-sharing gitu ya. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya aja gitu ya. Entah itu nanya apapun ya, nanya perihal kontrak belajar, nanya apa gitu ya, nanya saya, nanya sekolah gitu ya. Itu silakan gitu. Nah, sambil ini apa ya, sambil kita diskusi gitu ya teman-teman, mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya gitu bisa disiapkan gitu ya. Sambil kita bahas mungkin langsung ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya bagi kelas 10 ini semua nih. Kali ini di pelajaran mata pelajaran PPKN ini ya kita bisa bertemu walaupun dalam virtual meeting seperti ini. Dan sekali lagi saya memperkenalkan diri saya, nama saya Bapak Idrus Adrian selaku guru mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, saya juga merupakan ini ya pembina dari ekskul robotik. Jadi teman-teman kalau misalkan udah ada yang daftar untuk ekskul robotik mungkin ditunggu aja ya konfirmasinya. Saya pun menunggu terus dari kesiswaan dan dari OSIS gitu. Jadi mungkin untuk apa ya, untuk ekskul sendiri masih perlu pembahasan sih ya, karena masih seperti ini kegiatan ekskul rata-rata diliburkan gitu. Kayak ekskul pramuka atau ekskul yang lain aja nih, beberapa ekskul yang sekiranya nggak libur gitu. Nah, terkait kontrak belajar ini nih ya teman-teman, mungkin kita ngebahas kira-kira apa sih gunanya gitu, apa sih kenapa kita harus ya. Kontrak belajar ini sebenarnya adalah rekomendasi atau berdasarkan usulan dari sekolah dan juga guru-guru ya teman-teman, karena jujur saja lalu nih ya itu teman-teman belum di 22 ya, sewaktu kelas apa namanya sewaktu kakak kelas kalian kelas 11 itu masih kelas 10 ya, tentunya dalam masih PJJ juga gitu ya, di tahun ajaran lalu itu masih kita temui atau kita indikasi berbagai macam masalah terkait dengan PJJ ini gitu. Ya sebenarnya nggak cuma di sekolah kita aja ya teman-teman, pasti di setiap sekolah juga ada kendala mengenai PJJ ini gitu ya. Untuk sekolah kita sendiri pun sama gitu. Untuk masalahnya ya seputar di siswa gitu ya, terutama ya yang indikasinya yaitu perihal entah itu perihal absen, entah itu apa namanya nilai-nilai ataupun ya tugasnya gitu, ada yang belum dikerjakan gitu ya, berpengaruh juga sama nilai teman-teman gitu. Nah, untuk itu ya, untuk
menunjang dan juga meningkatkan keefektifan PJJ ini gitu ya, pembelajaran jarak jauh ini yang masih kita lakukan sampai saat ini dan entah sampai kapan gitu ya. Teman-teman doain aja ya supaya kita bisa kembali normal lagi gitu ya. Walaupun ya itu ya harapannya sih kita berdoa yang terbaik untuk kita semua gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini untuk pengenalan aja sih ya teman-teman. 10 semester ganjil ini untuk mata pelajaran PPKN sendiri namanya ada 4 bahasan gitu, 4 materi, 4 KD nih yang akan kita bahas nih. Dan juga saya mengucapkan selamat ya bagi kelas 10 MIPA 2 nih yang sekarang alhamdulillah sudah duduk di kelas 10 nih ya, yang tadinya mungkin dari MTS, dari pondok, dari SMP gitu ya. Sekarang udah jadi siswa MAN 22 Jakarta gitu ya. Sekarang teman-teman sudah beralih dari rumah yang lama ke rumah yang baru gitu, dan tentunya di rumah yang baru ini di MAN 22 ini semoga teman-teman bisa selalu menjaga semangatnya gitu ya, bisa juga menempa diri teman-teman, potensi teman-teman gitu ya, walaupun ya masih kembali lagi kita bahas ini masih terkait PJJ, kita masih meeting virtual meeting seperti ini gitu ya. Tapi semoga tidak mengurangi esensi kita ya, entah itu dalam pembelajaran, dalam silaturahmi gitu ya. Semoga teman-teman bisa selalu semangat gitu ya. Kalaupun nggak semangat ya udah disemangat-semangatin aja gitu ya. Karena saya juga memaklumi ya teman-teman, karena untuk PJJ sendiri ya, apalagi teman-teman udah hampir kurang lebih tuh tahun gitu menuju 2 gitu ya, apalagi ya, entah gitu ya. Apalagi kalau misalnya PJJ di rumah mulu gitu ya, kita pasti rentan sama yang namanya jenuh ya. Tapi ya kita syukuri apa yang kita rasakan sekarang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih diberikan kesehatan, alhamdulillah kita syukuri gitu kesehatan teman-teman yang teman-teman masih rasakan. Karena ya teman-teman tahu sendiri ya, entah dari media, entah dari berita manapun ya, berita tentang kondisi yang sekarang ini masih dibilang nggak karuan lah ya teman-teman. Maka dari itu terkait berbagai macam mungkin ada yang teori konspirasi dan sebagaimana macamnya gitu ya, teman-teman tetap menjaga kesehatan teman-teman gitu, untuk menjaga ya pembelajaran supaya teman-teman bisa mengikuti pembelajaran gitu. Nah, itu sih ya untuk pengenalan nih, teman-teman bisa dibaca nih nilai-nilai yang bab pertama, nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Lalu ada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu di bab 3 fungsi dan lembaga-lembaga negara, dan juga di bab 4 ada hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah gitu. Tapi itu mungkin ya untuk ini ya, untuk Senin depan gitu ya. Karena untuk pertemuan pertama kita ini kita akan sharing-sharing dan juga membahas tentang kontrak belajar. Nah, ini dia nih teman-teman, kontrak belajarnya. Ini kontrak belajar ini ya untuk mata pelajaran PPKN nih. Nah, untuk mata pelajaran lainnya itu mungkin mengikuti kebijakan guru mata pelajaran masing-masing. Tapi guru mata pelajaran masing-masing ini membuat kontrak belajar itu tuh berdasarkan hasil rapat dan juga hasil rekomendasi dari berbagai macam pemikiran guru-guru dan juga dari rekomendasi tentunya dari sekolah gitu ya, supaya sekolah kita ini bisa meningkatkan PJJ ini supaya lebih efektif lagi gitu, dengan ya berbagai macam permasalahan, berbagai macam hal yang kita hadapi gitu ya. Semoga kita bisa selalu mengupayakan gitu supaya bisa tetap efektif gitu. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman ke poin yang pertama. Ini di poin pertama ada pembelajaran dilakukan melalui Zoom dan e-learning madrasah. Nah, ini sih
ya teman-teman dari awal juga udah ini ya, udah pakai Zoom mulu ya selama mungkin teman-teman pas sosialisasi, terus pas mungkin pertemuan orang tua juga teman-teman pakainya Zoom. Terus pas kemarin, Matsama ya kan teman-teman pakai Zoom meeting juga ya kan. Nah, ini dalam pembelajaran kita tetap pakai Zoom meeting gitu, tapi mungkin dalam pembelajaran nih ada saatnya, ada waktunya mungkin kita nggak selalu nge-Zoom, dalam artian nggak nge-Zoom-nya itu maksudnya nggak ini ya, nggak jelasin materi sayanya gitu. Mungkin ada saatnya saya hanya memberikan tugas, tapi sebelumnya tentunya saya akan ngasih materi dulu gitu. Nah, terkait pembelajaran ini, ya tentunya akan selalu saya wajibkan untuk login ke Zoom. Untuk apa ya kan? Untuk absen atau didata nih kehadiran teman-teman di Zoom meeting gitu. Nah, untuk pembelajaran e-learning madrasah ini digunakan untuk pengerjaan tugas gitu ya, tugas-tugas teman-teman. Tadi pagi juga kan teman-teman dapat tutorial gitu ya, tutorial pembahasan mengenai bagaimana penggunaan e-learning madrasah, cara teman-teman mengupload tugasnya atau mengunggah tugasnya ke e-learning madrasah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan terkait hal itu bisa ditanyakan nih nanti ya, teman-teman gitu. Pada intinya saya kira di poin pertama ini teman-teman sudah cukup ini ya, cukup paham lah ya, pembelajaran kita ya pakai Zoom dan e-learning madrasah gitu. Dan yang keduanya, siswa akan didata kehadirannya di Zoom meeting ya. Tadi saya sebutkan namanya sesuai dengan daftar presensi teman-teman nih. Lalu ada yang ketiga, wajib on kamera selama proses pembelajaran. Nah ini nih merupakan rekomendasi juga nih, rekomendasi supaya nih kita, saya dan rekan-rekan guru yang lainnya, guru mata pelajaran lainnya bisa lebih memantau dan juga apalagi nih kelas 10 nih kita belum kenal semua nih ya kan, masih ada gitu ya, mungkin teman-teman di satu kelas pun ini ya, apa namanya, masih belum hafal semua gitu ya, mungkin ada yang hafal setengah atau, eee, apa namanya, beberapa orang gitu ya. Nah, diharapkan nih wajib on kamera ini selain buat, menunjang keefektifan supaya bisa lebih dipantau oleh guru, ini wajib on cam juga supaya teman-teman nih kelas 10 MIPA 2 nih ya kan bisa saling silaturahmi ya walaupun dalam virtual meeting seperti ini gitu. Ya tapi harapannya ya teman-teman nih wajib on cam nih bisa semua nih ya kan. Ini wajib sih tapi untuk pelajaran saya akan mentoleransi beberapa kondisi nih dalam wajib on cam. Semisal kalau misalkan teman-teman yang HP-nya atau laptopnya kameranya itu nggak bisa dipakai Zoom gitu, ya itu kan kendala teknis ya, kita nggak bisa memaksakan itu, ya saya juga akan mentoleransi itu, gitu. Kalau misalkan itu ya emang nggak bisa on cam gitu ya. Jadi kalau misalkan off cam ya nggak apa-apa gitu. Juga mungkin kalau misalkan teman-teman khawatir nih ya kan, "Pak, kalau misalkan" tadi ada sih, di beberapa kelas gitu yang nanya gitu, "Pak, kalau misalkan wajib kayaknya, sulit juga kalau misalkan dikhawatirkan gitu ya yang pakai kuota data gitu ya. Itu katanya kalau misalkan on cam gitu ya pakai videonya itu, bisa nguras kuota gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman pakai aja, strategi gitu. Semisal nih teman-teman kalau misalkan pas awal pembelajaran gitu ya, pas awal pembelajaran itu teman-teman ya on cam gitu ya, eee saya absen, terus saya, ini kita berdoa bersama, itu tuh kita tetap on cam gitu. Nah, nanti mungkin kalau misalkan teman-teman saya sedang menerangkan pembelajaran gitu ya, teman-teman mau off cam dulu sebentar nggak apa-apa, mungkin 5 sampai 10 menit nggak apa-apa gitu. Habis itu, ini ya, on cam lagi gitu. Nah, itu mungkin strategi yang bisa teman-teman lakukan gitu ya untuk kalau misalkan teman-teman khawatir, kuotanya cepat habis gitu kalau misalkan, nge-Zoom
pakai wajib on cam. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan dari awal sampai akhir pembelajaran teman-teman ya on kamera gitu ya. Dan pada intinya sih teman-teman diharapkan wajib on cam ya teman-teman. Tapi tentunya ya seperti yang saya bilang tadi dengan ketentuan yang saya buat tadi gitu. Kalau misalkan yang ada kendala teknis ya saya nggak memaksakan, itu nggak apa-apa gitu ya. Terus kalau misalkan yang khawatir kuotanya habis, ya itu bisa pakai kayak misalkan on cam, off cam, on cam, off cam gitu ya. Yang penting tuh teman-teman diusahakan sih on cam gitu ya. Nah, kira-kira untuk wajib on kamera dengan ketentuan yang saya buat tadi, teman-teman ada yang mau didiskusikan nggak kira-kira atau sudah sepakat nih gimana coba? Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Perihal on kamera gitu. Karena ini rekomendasi dari sekolah sih gitu. Dan juga saya harap sih teman-teman walaupun silaturahminya lewat virtual Zoom meeting gitu ya, sekedar tampang doang yang kelihatan gitu ya, nggak bisa interaksi secara langsung, tapi seenggaknya kita bisa lah saling mengenal, menjaga silaturahmi gitu ya, dalam keterbatasan virtual meeting seperti ini gitu. Yo, coba kira-kira ada yang mau berpendapat atau sudah cukup ini bisa disepakati gimana? Sepakat teman-teman gimana untuk kebijakan wajib on cam dengan ketentuan yang saya buat tadi? Coba kira-kira sudah sepakat teman-teman gimana? Oke. Nah, ini cukup banyak nih kalau untuk kelas 10 MIPA 2 nih alhamdulillah cukup banyak yang on cam nih, tapi masih ada sih yang belum on cam juga nih. Ya, coba di on cam nih. Nah, kalau misalkan mau on cam terus off cam lagi, beberapa waktu terus on cam lagi nggak apa-apa kayak gitu. Itu di strategi aja sih. Ayo coba kira-kira sepakat ya teman-teman untuk poin ketiga ini yang wajib on cam. Sepakat ya? Coba kira-kira sepakat ya? Oke nggak nih? Oke nggak nih? Oke nggak nih? Gimana? Yuk, coba sepakat kah? Need a respond. Oke, sepakat ya teman-teman? Oke. Tadi ada yang respon 1, lumayan gitu. Gimana yang lain? Sepakat ya untuk poin ketiga ini? Sepakat, Pak. Sepakat. Oke. Sip. Oke, terima kasih. Lanjut ya mungkin ke poin yang selanjutnya gitu. Ini berdoa sebelum pembelajaran ya ini udah menjadi kewajiban kita ya supaya apa yang kita pelajari bisa benar-benar kita pahami gitu dan menjadi berkah bagi kita semua. Lalu berpakaian rapi dan sopan ya tentu saja ini juga merupakan kewajiban ya bagi teman-teman ya kan siswa-siswi sekalian gitu ya. Berpakaian rapi maksudnya ya yang sesuai dengan harinya juga gitu ya. Kayak misalkan sekarang nih putih-putih ya, putih-putih teman-teman ya pakai putih-putih gitu. Kalau misalkan kemarin gitu hari Kamis gitu ya pakai batik gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang seragamnya belum belum ada atau belum muat gitu ya, ya nggak apa-apa gitu itu dikonfirmasi aja bilang Pak saya seragamnya belum beli atau belum muat dan belum beli lagi gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi pada intinya nanti kalau misalkan teman-teman seragamnya udah lengkap gitu ya, teman-teman pakai rapi, sopan, sesuai dengan harinya. Kamis pakai batik, Jumat pakai baju muslim mungkin gitu ya. Ini bisa dipahami lah ya teman-teman juga. Lalu selanjutnya ada mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti buku catatan, buku paket, laptop atau HP yang tentunya nih ya yang sudah terisi paket data atau kuota. Jadi teman-teman kalau pembelajaran nanti diharapkan sih teman-teman ini ya dipersiapkan nih terutama kita kan masih PJJ nih ya paket datanya atau kuotanya nih yang pakai paket data dan kuota itu dipersiapkan. Kalau misalkan
untuk sinyal mungkin itu kan kita nggak bisa prediksi juga ya teman-teman kalau sinyal gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang nggak bisa join gitu ya, terkendala sinyal gitu, nanti kalau misalkan sinyalnya udah baik bisa bisa join lagi ke kelas gitu. Tapi kalau misalkan memang sinyalnya lagi gangguan, nanti kalau misalkan sinyalnya udah bagus lagi segera konfirmasi ke guru yang bersangkutan. Kalau ke pelajaran PPKN gitu ya, pelajaran saya ya konfirmasi ke saya atau ke PJ itu Fauzia ya. Nah, itu sih untuk kelengkapan ya. Nah, kalau misalkan untuk buku paket ya, mungkin teman-teman di sini belum pada dapat ya buku paket ya. Belum, Pak. Belum. Oke, kalau buku paket sendiri itu mungkin menunggu ini ya, menunggu informasi lebih lanjut dari sekolah karena untuk kakak kelas kalian kelas 11 dan kelas 12 itu juga belum ada informasi untuk pengembalian dan pengambilan buku paket yang baru gitu. Itu ya menunggu aja sih kalau itu mah gitu ya. Yang penting kalau misalkan dalam pembelajaran apapun sih ya dipersiapkan teman-teman baik buku catatan ataupun laptop dan sebagaimana lainnya gitu yang menunjang PJJ teman-teman gitu. Nah, lalu selanjutnya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, untuk pengerjaan tugas ya teman-teman, untuk pengerjaan tugas nih saya ingin sedikit memberikan pembekalan dan juga pembinaan buat teman-teman ya, saran dan juga edukasi buat teman-teman karena teman-teman sudah ayo nih yang coret-coret coba dibersihin ayo. Nah, sip. Yang coret-coret dulu atuh. Nah, teman-teman kalau misalkan untuk tugasnya ya tolong teman-teman sekarang teman-teman sudah duduk di kelas 10 ya kan, teman-teman sudah berada di jenjang yang lebih tinggi gitu, yang tadinya SMP sekarang sudah man gitu ya, yang tadinya premi MTS atau pondok gitu ya, sekarang ya pada intinya teman-teman sudah tumbuh ke jenjang yang lebih tinggi gitu, dan harapannya dengan tumbuhnya teman-teman di jenjang yang lebih tinggi ini, teman-teman bisa aware, bisa peduli lagi, bisa sadar lagi akan kesadarannya masing-masing nih, kesadaran teman-teman akan kewajibannya, tentunya dalam tugas-tugasnya gitu. Walaupun kita masih belajar dalam suasana yang online seperti ini gitu ya, harapannya teman-teman kalau misalkan untuk tugas-tugasnya nih diharapkan dikerjakan dengan baik, dengan mandiri gitu ya teman-teman. Memang dalam pembelajaran ini pasti membosankan, apalagi ditambah kita nggak bisa tatap muka. Kalau misalkan tatap muka, mungkin kita masih bisa ya gitu, apa namanya, sambil ice breaking di kelas itu lebih menyenangkan lah ya dibanding ice breaking di virtual seperti ini. Ini mungkin kalau pribadi saya sih saya sulit gitu ya. Kayak kalau untuk sharing-sharing buat cerita lebih banyak, cerita apa namanya tentang berbagai macam pengalaman dan sebagaimana macamnya gitu ya. Itu bisa kita sesuaikan aja gitu dengan kondisi yang seperti ini gitu. Tapi diharapkan ya teman-teman dalam pengerjaan tugasnya tolong banget ya teman-teman jangan kalau misalkan teman-teman mau ambil sumber dari internet gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya teman-teman ngambil rujukan, ngambil referensi dalam mengerjakan tugasnya dari internet, nggak apa-apa banget, nggak apa-apa gitu ya. Tapi teman-teman diperhatikan, jangan cuma asal copy dan paste gitu ya. Karena apa namanya, Bapak Ibu guru sekalian juga kan sekarang sudah tahu lah ya, banyak aplikasi yang mendeteksi tugas-tugas atau tulisan-tulisan yang sekiranya apakah ini hanya hasil copy paste atau benar-benar mengerjakan gitu ya. Diharapkan sih nggak cuma copy paste, teman-teman boleh ngambil referensi dari internet gitu ya. Teman-teman ambil, terus teman-teman ringkas. Nah, itu lebih bagus daripada teman-teman copy paste tok, udah itu aja. Nah, itu tolong kebiasaan seperti itu kalau misalkan ada gitu ya dari teman-teman, saya harap sih
nggak ada ya. Kalaupun ada, teman-teman bisa belajar di sini supaya nggak melakukan yang seperti itu lagi gitu. Teman-teman boleh juga nih ya kan, saya juga mau ngasih edukasi ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngambil referensi gitu ya, entah itu dari web artikel di internet, ya kan, dari video YouTube ataupun dari jurnal ilmiah dan juga dari buku gitu ya. Teman-teman biasakan kalau misalkan mengerjakan tugas ini sih cuma pelajaran saya gitu, teman-teman bisa belajar menyertakan sumber itu di pelajaran yang lainnya gitu. Karena apa? Ini buat sekedar pengenalan bekal buat teman-teman sih ya. Teman-teman kan nanti pasti bakal ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke perguruan tinggi yang teman-teman inginkan gitu ya, entah itu dalam negeri ataupun luar negeri gitu ya. Nah, tentunya pasti nanti pas teman-teman kuliah di kampus ya, teman-teman nantinya bakal yang namanya menghadapi skripsi ataupun penelitian-penelitian lainnya. Nah, tentu saja dalam mengerjakan itu semua, teman-teman pasti ada yang namanya referensi gitu ya untuk pengerjaannya gitu. Nah, itu bisa teman-teman terapkan mulai dari sekarang gitu, teman-teman belajar dari sekarang gitu ya, melalui tugas-tugasnya. Nah, dalam mengerjakan tugasnya, teman-teman cantumkan sumbernya dari artikel ya, teman-teman cantumkan linknya, sumber link dari sini www.apa gitu ya, atau dari YouTube www.youtube/apa gitu ya. Itu bisa di ini dicantumkan. Kalau misalkan teman-teman dari buku malah lebih bagus lagi gitu ya, dari buku misalkan teman-teman cantumkan judul bukunya, nama penulisnya gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau cantumkan namanya halaman jadi rujukan teman-teman tugasnya itu lebih bagus lagi gitu. Pengetahuan bagi teman-teman supaya teman-teman bisa latihan dari sekarang nih, dari tugas-tugasnya gitu ya, dari tugas-tugas teman-teman gitu buat nanti kalau udah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, teman-teman khawatir jadi mengembangkan itu semua. Dan saya rasa itu ini ya gampang lah ya buat teman-teman gitu untuk memahaminya gitu. Lalu untuk pengumpulan tugas sendiri ya, teman-teman diharapkan dikumpulkan tepat waktu ya. Jadi kalau misalkan nanti nih teman-teman udah mulai mengerjakan tugas di e-learning madrasah, teman-teman nanti bakal ngeliat nih ini hari apa, terus sampai hari apa dikumpulinnya. Nah, itu diperhatiin tuh teman-teman, jangan sampai teman-teman terlambat gitu. Tapi kalau misalkan untuk pelajaran saya ya, untuk pelajaran saya pribadi loh, jangan ke mata pelajaran lainnya, itu punya ketentuan dan syarat yang berlaku lagi kalau misalkan untuk lainnya. Nah, kalau untuk pelajaran saya sendiri PPKN gitu ya, kalau misalkan teman-teman ada yang sekiranya terlambat dalam mengumpulkan tugasnya, saya akan mentoleransinya gitu. Yang penting teman-teman konfirmasi aja ke saya gitu, Pak, mohon maaf saya ini mengumpulin tugas terlambat karena apa gitu, itu hanya apa namanya alasannya gitu, dikasih tahu gitu. Tapi saya akan mentoleransi teman-teman keterlambatannya itu nggak lebih dari sebulan gitu, karena jujur aja ya teman-teman, pengalaman tahun ajaran baru yang lalu, tahun ajaran yang lalu gitu ya, ada gitu ya kelas kalian gitu ya, beberapa yang udah gitu ya, itu semisal saya ngasih tugas di bulan Januari gitu ya, ada yang ngumpulin di bulan Mei, bahkan bulan Juni gitu ya. Aduh, itu jauh banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman terlambat lebih dari sebulan, mohon maaf saya nggak nerima tugasnya itu gitu. Karena itu bukan buat saya gitu, buat kebaikan teman-teman sendiri gitu. Melatih teman-teman untuk disiplin akan tugas-tugasnya gitu. Untuk keterlambatan ya saya akan toleransi kok, tenang aja. Tapi jangan terlalu lama gitu. Kalau lama banget kan ya, aduh, pusing juga gitu. Itu sih ya.
Lalu selanjutnya mengikuti ujian secara daring baik PH, PTS, PAS atau ujian kenaikan kelas nanti. Ya ini juga ini ya kita pakai e-learning madrasah gitu. Mungkin kalau misalkan untuk PH, kalau untuk PH ya penilaian harian itu biasanya masing-masing guru itu ada yang pakai e-learning madrasah, ada juga mungkin yang pakai aplikasi lain, itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk PTS dan PAS itu biasanya kita pakainya e-learning madrasah gitu. Nah, itu bisa dipahami lah ya. Nah, untuk ini nih, kalau misalkan teman-teman selanjutnya nih, poin selanjutnya teman-teman kalau misalkan nggak bisa ngikutin pelajaran, baik karena teman-teman sakit ataupun ada urusan keluarga yang mendesak ya, saya kira infokan gitu, beri konfirmasi ke guru mata pelajaran yang bersangkutan gitu, nggak ke saya aja gitu ya. Teman-teman bisa japri atau chat ke saya gitu kalau misalkan teman-teman nggak bisa hadir di mata pelajaran saya gitu ya. Teman-teman bisa japri atau bisa hubungi ke wali kelasnya gitu, jadi nanti wali kelas kan menghubungi guru-guru yang bersangkutan gitu. Dan tentunya teman-teman kalau misalkan chat atau ngejabri bapak ibu gurunya, tolong gunakan bahasa dan kalimat yang sopan gitu ya. Nah, sekali lagi saya juga ingin memberi pengetahuan buat teman-teman kalau misalkan teman-teman ngechat atau ngejabri bapak ibu gurunya, teman-teman jangan lupa untuk salam, terus perkenalkan nama teman-teman gitu ya. Terus kelasnya itu, misal contoh gitu ya, assalamualaikum, misal saya assalamualaikum Pak Idrus, nama saya misal Fauzia gitu ya, nama saya Fauzia dari kelas 10/22 gitu ya. Baru tuh kalau misalkan teman-teman udah salam, udah perkenalkan diri dan kelasnya, baru teman-teman sampaikan, misal teman-teman nggak bisa masuk gitu ya karena sakit gitu. Nah, salam perkenalkan diri dan juga ini ya kelasnya gitu, karena jujur aja ya teman-teman kan, teman-teman tahu ya bapak ibu gurunya itu ngajar nggak cuma satu kelas, jadi banyak anak-anak yang sekiranya ngechat atau konfirmasi gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan setiap teman-teman ngechat gitu ya atau ngejapri bapak ibu gurunya, biasakan salam, nama dan kelasnya itu jangan sampai lupa gitu tuh. Karena kan nggak mungkin ya bapak ibu gurunya nge-save nomor siswa satu kelas gitu ya, ada 600 siswa satu lahan gitu ya, ada 600 sekian, bayangin aja gitu. Jadi saya kasih pengetahuan buat teman-teman supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri kalau teman-teman ada keperluan atau suruh chat ke guru bapak ibu yang udah kesempatan. Dan juga kalau misalkan teman-teman chat atau ngejapri, jadi perhatikan juga waktunya, sampai teman-teman ngechat ketika bapak ibu gurunya sedang istirahat gitu ya. Diusahakan ya teman-teman, saya kasih tahu, diusahakan teman-teman kalau misalkan mau ngejapri bapak ibu gurunya jangan sampai lewat dari jam 9 malam, jangan sampai lewat jam 9 malam gitu ya. Intinya kalau misalkan teman-teman jam 9 malam ini, saya usahakan teman-teman jangan menghubungi bapak ibu gurunya, karena itu adalah waktu istirahat bagi bapak ibu gurunya gitu. Karena mohon maaf ya teman-teman, bapak ibu gurunya kan juga punya keluarga gitu, sebagaimana teman-teman juga punya ayah, punya ibu, dan juga punya mungkin adik-adiknya, kakaknya gitu ya, perlu waktu untuk keluarga juga gitu, di luar dirinya sebagai pendidik, sebagai seorang guru gitu ya. Mereka juga merupakan sosok seorang ayah mungkin ya, yang udah punya anak
istri itu seorang ayah, seorang istri dia, seorang suami, seorang apa namanya, seorang ayah dan ibu ya. Jadi mohon apalagi kalau misalkan mohon juga apa namanya, bagi bapak ibu guru yang udah berumur gitu ya kan, perlu istirahat di awal gitu loh. Jadi teman-teman mohon jangan lupa kalau misalkan japri gitu ya, ingat salam nama kelas lalu baru deh teman-teman sampaikan, dan juga waktunya usahakan saya sih kalau dari saya sih saya wanti mungkin teman-teman kalau misalkan japri gitu ya, jangan jam 9 malam ke atas itu jangan teman-teman japri kalau bapak ibu gurunya gitu, karena ya oke itu aja sih. Yang terakhir dalam belajar dan bertanya ya pertanyaan, dan tentunya ini itu gunakan bahasa yang baik dan juga yang sopan ya teman-teman. Nanti kalau kita udah masuk teori ya teman-teman, mau diskusi silahkan gitu ya, tuh aja teman-teman pakai bahasa yang baik benar gitu ya, yang nggak mesti baku juga gitu. Sampaikan apa yang teman-teman ingin sampaikan dengan cara teman-teman, tapi ya utamakan pakai bahasa yang sopan gitu. Oke, teman-teman gimana nih sampai sini nih kontra belajar yang saya buat sih ya, sudah segini aja sih kalau kontra belajar yang saya buat itu. Kira-kira sampai sini ada yang tanya-tanya nggak nih teman-teman? Coba kira-kira tanya-tanya nggak? Kiranya ada yang mau tanya, silakan tanyakan ya. Coba baca lagi nih untuk belajarnya, ada yang ingin ditanya apa ini silakan gitu. Ya. Kayaknya kalau misalkan kita masih beda ya. Kalau tugas buku latihan gitu kayaknya belum ada dulu, kayaknya mungkin yang catatan aja gitu, karena kalau latihan itu kan masuk tugas ya, tugas itu kita ya masih menggunakan learning gitu untuk pengumpulan tugasnya gitu. Jadi untuk latihan belum lah ya, dipersiapkannya buku catatannya aja dulu. Oke, ya. Ada yang lain gitu. Waalaikumsalam. Guys. Halo guys. Biasan. Kalau kita salah mengumpulkan tugas itu konsekuensinya apa ya Pak? Ya kalau saya mungkin nggak bakal nggak bakal menghukum teman-teman gitu ya. Dan sulit juga gitu kalau ngasih hukuman buat yang PJJ gitu. Karena kalau konsekuensinya sih bukan dari saya ya. Misalnya itu dari sekolah gitu. Karena kan bapak ibu guru ini kan biasanya harus sudah meriksa jawaban teman, biasanya kan juga nanti bakal input nilainya. Kemungkinan kalau misalkan teman-teman tugasnya telat gitu ya, tugasnya telat apalagi yang lebih dari sebulan gitu ya, baru ngumpulin. Nah itu sih dikhawatirkan nilainya sudah tidak diinput gitu ya, sudah tidak diinput sama bapak ibunya. Betul. Jadi kalau misalkan telat sih dikhawatirkan teman-teman nilainya nggak keisi itu nilainya. Ya kayak isi gitu kalau itu yang paling ini sih yang paling berasa gitu ya, karena teman-teman nggak dijahit kalau misalkan di saya ya teman-teman bisa kalau mau kalau terlambat teman-teman jangan sampai dari bulan lah ya gitu. Kita sih guys dan mana jelas. Oke. Gimana ada yang mau ditanya lagi hal untuk belajar atau nanya yang lain juga apa sih ya teman-teman. Tapi kalau teman nanya bangunan kelas saya tahu karena saya juga jarang sih ke sekolahan gitu, paling misalkan kayak ada rapat atau tugas itu terkait dengan program
gitu ya. Itu paling ke sekolahan gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain terkait sekolahan atau terkait apa gitu peraturan gitu ya. Kalau peraturan kan teman-teman juga udah pada tahu ya mungkin gitu. Ayo, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Kita jadwalnya sampai jam 12 ya, berarti sampai benar ya? Ini terakhir nih. Ini kelas 10 MIPA 2 nih. MIPA 2 iya benar. 10.50 sampai 12. Nah, kita masih ada waktu nih buat chat gitu ya, buat ngobrol-ngobrol gitu. Kalau apa namanya? Bang ditanyakan silakan. Sambil ini sih ya, sambil satu lagi nih, satu bahasan yang mungkin saya akan sampaikan. Ini penilaian peserta didik kira-kira nilai teman-teman itu dapatnya dari mana sih? Untuk ini ya, untuk pelajaran PPKN gitu ya. Kira-kira dapat dari mana nih? Nah, nilai teman-teman ini penilaiannya berkaitan dengan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, nanti nih teman-teman di e-learning madrasahnya nih, teman-teman bakal nemuin yang namanya tugas KI 3, terus tugas KI 4. Nah, tugas KI 3 ini berkaitan dengan penilaian pengetahuan nih, penilaian pengetahuan teman-teman. Jadi, tugas KI 3 itu bentuknya ada penilaian harian gitu ya, PTS, ya kan, PAS atau PAT gitu ya. Terus ada juga tugas-tugas nih teman-teman. Nah, ini yang termasuk penilaian pengetahuan atau kalau di di e-learning-nya itu KI 3 gitu. Nah, tentunya kalau misalkan teman-teman ulangan gitu ya, khususnya sih ulangan PTS, PAS dan ini ya, dan ulangan kenaikan kelas gitu ya, teman-teman kalau misalkan nilainya di bawah KKM ya pastinya teman-teman akan saya wajibkan untuk ikut remedial gitu ya. Tapi kan kalau misalkan remedial itu kan biasanya ini ya, kalau teman-teman udah remedial nilainya ya udah pas KKM gitu ya. Tapi saya lagi-lagi ya, ini untuk pelajaran PPKN aja gitu ya. Untuk saya sendiri, itu saya pribadi, teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan nilainya pas KKM gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman nilainya pasti akan saya tambahkan gitu ya. Nggak mungkin saya kasih KKM, tapi nilai tambahan itu saya lihat dulu dari tugas-tugas teman-teman, dari absensi teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman rajin, ngerjain tugasnya benar gitu ya, terus dalam absensinya hadir terus, insya Allah akan saya tambahkan gitu ya. Kalau misalkan yang bawa KKM, terus remedial, akan saya tambahkan gitu nilainya. Begitupun yang enggak yang enggak remedial gitu, yang nilainya udah bagus, itu bisa jadi tambahan nilai lagi malah buat teman-teman gitu untuk tugas-tugasnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Yang penting nih teman-teman dalam PJJ ini tuh teman-teman ingat akan kewajiban teman-teman. Kewajiban apa? Kewajiban dalam mengerjakan tugas, ikut gitu ya, ikut pembelajaran gitu ya. Dan diharapkan sih teman-teman meskipun dalam PJJ gini ya, PJJ virtual meeting seperti ini, teman-teman masih bisa memahami pelajaran yang disampaikan gitu ya. Kalaupun nggak paham, ya bisa didiskusikan gitu. Nah, itu untuk KI 3. Nah, terus juga nanti teman-teman kalau udah login atau lihat-lihat di e-learning-nya itu ada yang namanya tugas KI 4. Nah, tugas KI 4 ini berkaitan dengan penilaian keterampilan teman-teman. Nah, saya tuh penilaian keterampilan itu ada praktik, ada bikin produk, misal ya. Terus ada proyek, entah itu bikin apa gitu ya. Terus ada juga portofolio. Nah, ini sih nggak semuanya kita ambil ya. Mungkin diambil secara opsional aja. Mungkin
di PJJ, kalau di PJJ mungkin kita bisa menerapkan portofolio ataupun proyek itu. Entah itu, oh iya, di kelas 11 ya, kakak kelas kalian tuh dulu pas masih kelas 10 saya pernah ngasih keterampilan itu, contohnya kayak bikin mind map, terus bikin video tentang presentasi, terus bikin infografis, terus infografisnya di posting di media sosial masing-masing, entah itu Instagram, Instastory atau WA Story gitu ya. Itu merupakan contoh dari tugas penilaian keterampilan atau tugas KI 4 gitu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Kira-kira? Aku saya mau tanya dong, KKM. Oke, Kaisha. Oh, KKM ya. Untuk KKM sendiri ada maksudnya dua hal yang perlu saya kasih tahu nih. Untuk KKM sendiri itu semisal saya nih yang pertama sekolah menyerahkan kebijakan nilai KKM itu ke guru mata pelajaran, itu berarti saya akan memberlakukan KKM-nya sesuai yang saya berlakukan gitu. Kalau saya memberlakukan KKM dari saya itu 75 itu untuk kelas 10, 11, dan 12. Nah, tapi yang kedua nih teman-teman, di tahun ajaran yang lalu KKM itu yang menentukan sekolah. Nah, jadi kalau misalkan sekolah yang menentukan KKM-nya, KKM tiap mata pelajaran, maka saya ngikutin yang dipakai sekolah gitu. Kalau di tahun ajaran yang lalu gitu ya, sekolah menerapkan KKM untuk kelas 10 itu 76, kelas 11 77, kelas 12 itu 78. Nah, itu untuk tahun ajaran yang lalu. Nah, tapi untuk tahun ajaran yang sekarang ini masih belum ini sih ya, belum ada ketentuan dari sekolah gitu ya, belum ada info lanjut gitu untuk KKM. Kalau misalkan nggak ada ketentuan lebih lanjut, maka nanti yang akan dipakai KKM-nya itu KKM dari saya, dari guru mata pelajaran, yaitu 75 gitu. Ya, tapi usahakan sih ya teman-teman untuk jaga-jaga ya teman-teman, jangan sampai teman-teman dapet ya minimal dapat 76 lah ya teman-teman, kalau misalkan entah itu ujian atau ujian harian itu atau penilaian tengah semester dan ujian lainnya gitu ya. Usahakan sih jangan sampai di bawah 76 gitu ya, karena biasanya sih sekolah itu kalau buat kelas 10 itu 76 gitu ya. Tapi kalau buat dari guru mata pelajaran dari saya pribadi ya 75 gitu. Gitu. Mungkin masih menunggu info lagi sih, karena kan di tahun ajaran baru nih ya, tahun ajaran baru ini masih banyak yang sibuk gitu. Entah itu dalam guru dalam menyiapkan pembelajaran, entah itu dalam mempersiapkan siswa baru nih teman-teman gitu ya, mempersiapkan arahan dan juga mempersiapkan untuk kakak-kakak kalian nih, terutama kelas 12 kan udah kelas 12 nih ya, tentunya kan udah perlu treatment atau perlu penggemblengan yang lebih diperhatikan gitu ya. Apalagi kan mereka udah pengen tingkatnya, udah pengen ke perguruan tinggi gitu. Jadi gitu ya Kak Isya, untuk KKM gitu ya masih menunggu gitu. Ya nggak jauh-jauh sih, paling 75 lah, tapi kalau misalkan sekolah yang menentukan, nanti saya kasih tahu lagi sih itu. Selama sekolah nggak ada nggak ada info lagi dari sekolah, kemungkinan sih 75 gitu. Itu ya, Kaisya. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan gitu perihal nilai gitu ya. Nilai-nilai atau perihal apa gitu ya. Kalau mau nanya di luar ini juga nggak apa-apa ya teman-teman, kita masih ada waktu tuh. Berapa? 3 menit. 3 menit. 3 menit. Teman-teman juga kalau misalkan ada yang nggak puasa ya, ada yang nggak puasa hari ini gitu.
kalau mau sambil makan siang juga ya kan, udah waktunya gitu. Ya silahkan makan siang nggak apa-apa, sambil makan siang gitu ya kan. Ngobrol-ngobrol, tapi kalau yang puasa mah jangan gitu, jangan makan, belum waktunya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak nih perihal ini gitu, sebelum kita say goodbye nanti lagi gitu, ketemu 11.58 sih ya. Udah mungkin nggak ada yang mau bertanya. Oke, kalau belum nggak ada yang mau bertanya, mungkin saya akan ini yang ngasih apa sih namanya, ngasih kata buat kalian ya. Semoga teman-teman nih yang sudah kelas 10 nih ya, diharapkan ya sekarang teman-teman sudah duduk di kelas 10, sudah di madrasah aliyah setingkat dengan SMA gitu ya. Tolong, walaupun kita belajarnya masih terkendala sama PJJ, virtual meeting, tolong itu jangan dijadikan sebagai alasan teman-teman untuk nilainya gitu ya, nilainya jangan sampai turun gitu ya, apalagi kan nilai untuk masuk ke perguruan tinggi kan ini ya, ada yang jalur ini, jalur nilai gitu ya, jalur undangan gitu ya, SNMPTN. Nah itu biasanya kan dari nilai kelas 10, 11, 12. Nah jadi teman-teman, saya harap nih ya teman-teman, walaupun masih PJJ, masih terbatas gitu ya, tatap muka kita, diharapkan teman-teman untuk menjaga performa teman-teman gitu ya. Entah itu dalam absensi, entah itu dalam pengerjaan tugas-tugas, ulangan gitu ya. Itu perlu diperhatikan nih teman-teman, karena apa namanya, itu menjadi penilaian bagi teman-teman juga. Dan juga kita juga bersyukur ya teman-teman, walaupun pembelajarannya seperti ini, kita masih bisa belajar lah, karena banyak dari kondisi teman-teman di luar sana, di daerah sana gitu ya, yang karena PJJ ini sekolahnya bisa harus berhenti gitu ya karena keadaan gitu. Jadi harus disyukuri juga gitu. Oke, mungkin sudah jam 12 nih. Oke, kalau yang baterainya udah low ya sudah ya. Ini juga udah ini gitu. Udahan kita gitu. Nah, mungkin demikian ya dari saya. Semoga untuk pembelajaran kedepannya teman-teman